disebut sebagai blueprint atau cetak biru karena menjadi pedoman utama bagi guru dalam mengatur jalannya proses belajar. Seperti halnya arsitek, butuh rancangan sebelum membangun rumah. Guru juga butuh perencanaan supaya pembelajaran di kelas berjalan terarah, efektif, dan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Nah, menurut Trianto, pada tahun 2019, perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis untuk membantu guru menyiapkan pengalaman belajar agar siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Tanpa perencanaan, pembelajaran bisa berjalan asal-asalan dan tidak fokus pada tujuannya. Nah, kemudian pada tahun 2021, Hidayat dan Anissa juga menambahkan bahwa perencanaan berfungsi menghubungkan antara tujuan, kegiatan, dan hasil belajar siswa. Nah, di tingkat MI atau SD, perencanaan menjadi sangat penting karena anak berada pada tahap berpikir konkret. Jadi, mereka lebih paham kalau belajar lewat kegiatan nyata dan visual. Misalnya nih, guru kelas 4 membuat rencana pembelajaran dengan tema energi dan perubahannya. Nah, dalam rencana itu, guru menyiapkan alat seperti kipas mini, lampu yang kecil, nah untuk menunjukkan perubahan energi. Nah, hasilnya siswa lebih aktif, senang belajar, dan paham konsepnya itu dengan baik. Nah, dengan perencanaan yang matang, guru bisa mengolah waktu nih, memilih metode, serta menyiapkan media yang sesuai. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran adalah blueprint yang menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Tanpa adanya perencanaan, pembelajaran kehilangan arah. Nah, karena adanya perencanaan yang baik, maka pembelajaran menjadi aktif, kreatif, dan sangat menyenangkan. Kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 punya tujuan yang sama, yaitu mencerdaskan siswa, tapi cara dan pendekatannya itu berbeda. Kalau kurikulum 2013, guru itu harus mengikuti kompetensi inti dan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan pusat. Jadi pembelajaran itu sering terasa kaku dan seragam. Sementara di kurikulum Merdeka, guru lebih bebas menyesuaikan pembelajaran dengan karakter, minat, dan kemampuan siswa. Jadi fokusnya itu bukan hanya lagi sekedar hasil nilai, tapi proses pembelajaran yang bermakna. Kemudian menurut Kemendikbudristek pada tahun 2022, kurikulum Merdeka menekankan pada capaian pembelajaran dan proyek profil pelajar Pancasila yang menguatkan karakter gotong royong, mandiri, dan kreatif. Nah, menurut Suryana dan Kurniasih pada tahun 2023 juga menyebutkan bahwa perbedaan paling jelas terlihat pada fleksibilitasnya. Nah, di mana guru punya ruang lebih luas untuk memilih strategi, metode, dan asesmen yang relevan. Jadi, dalam kurikulum Merdeka juga diterapkan prinsip differentiated instructor atau pembelajaran berdiferensiasi. Jadi artinya ini guru menyesuaikan cara mengajarnya sesuai kebutuhan tiap siswanya. Jadi misalnya ada yang cepat memahami lewat gambar, ada yang lewat praktek langsung, ada yang mendengarkan, dan ada juga yang mungkin bisa lewat diskusi. Nah, jadi guru ini bisa mengatur nih konten, proses dan produk belajar yang berbeda-beda gitu, agar semua siswa ini bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Jadi kesimpulannya, kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan berpihak pada siswa. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, setiap anak punya kesempatan untuk belajar sesuai cara terbaiknya masing-masing. Jadi, guru bukan hanya pengajar, tapi juga fasilitator yang membantu setiap anak tumbuh dengan cara unik dan menyenangkan. Pada soal nomor 3, tema pembelajaran yang saya pilih adalah lingkungan sekitar untuk kelas 4 MI, dan saya menggunakan pendekatan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, pendekatan ini sangat cocok karena membuat siswa belajar melalui pengalaman nyata dan menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan. Menurut Kemendikbudristek tahun 2022, project based learning bertujuan menumbuhkan berpikir kritis, kolaboratif, kreatif, dan komunikasi siswa melalui kegiatan berbasis proyek yang bermakna. Nah, langkah pertama
Guru mengawali dengan orientasi masalah, misalnya menanyakan video tentang sampah di lingkungan sekolah. Kemudian guru mengajak siswa seperti berdiskusi dengan pertanyaan seperti mengapa lingkungan harus dijaga kebersihannya. Kemudian langkah kedua yaitu perencanaan proyek. Siswa dibagi kelompok dan membuat rencana proyek bertema membuat tempat sampah dari barang bekas. Nah, guru membimbing nih mereka menyiapkan bahan, desain, dan membagi tugas antar anggota kelompoknya. Nah, langkah yang ketiga yaitu adalah penyusunan jadwal. Nah, dilanjut dengan pelaksanaan proyek di mana siswa mulai membuat tempat sampah sesuai rancangan mereka. Guru hanya berperan sebagai fasilitator, memantau dan memberi arahan jika diperlukan. Setelah proyek selesai, setiap kelompok melakukan presentasi hasil kerjanya, menjelaskan bahan dan manfaat karyanya bagi kebersihan sekolah. Nah, tahap terakhir adalah refleksi dan evaluasi, di mana siswa dan guru bersama-sama nih membahas apa yang dipelajari dan bagaimana menjaga lingkungan sekolahnya ini agar tetap bersih. Melalui pembelajaran berbasis proyek ini, siswa belajar aktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Mereka tidak hanya memahami konsep lingkungan, tetapi juga mengembangkan karakter peduli dan gotong royong sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Alasan saya memilih model ini karena discovery learning membuat siswa aktif menemukan sendiri makna dari pembelajaran melalui observasi dan pengalaman langsung. Tema kearifan lokal kan berkaitan dengan budaya, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat sekitar. Jadi, model ini sangat membantu karena membantu siswa menggali dan memahami budaya daerahnya secara langsung, bukan hanya mendengar dari gurunya. Menurut Brunner dan Hosnan pada tahun 2016, discovery learning adalah proses pembelajaran di mana peserta didik memperoleh pengetahuan melalui penemuan konsep berdasarkan pengalaman secara langsung. Nah, selain itu, menurut Fitriani dan Nurul pada tahun 2022, penerapan model ini juga terbukti menumbuhkan kecintaan siswa terhadap budaya lokalnya. Nah, tujuan pembelajarannya itu supaya siswa ini mampu menjelaskan pengertian kearifan lokal, mengenali bentuk-bentuknya seperti gotong royong atau kesenian daerahnya. Nah, menumbuhkan sikap bangga gitu terhadap budaya sendiri. Jadi, strategi, metode, dan teknik pembelajarannya itu mungkin strateginya. Yang pertama kan strateginya. Strateginya ini yang digunakan adalah strategi pembelajaran kontekstual yang berpusat pada siswa atau student centered learning. Jadi jadi guru ini mengaitkan materi kearifan lokal dengan kehidupan yang nyata siswa agar pembelajarannya menjadi bermakna atau meaningful learning. Siswa diajak untuk menelusuri budaya daerah sekitar seperti tradisi sedekah bumi atau kesenian daerah Cirebon sebagai bentuk penerapan nilai-nilai kearifan lokal. Kemudian yang kedua, metode pembelajarannya nih. Metode pembelajaran yang digunakan di discovery learning meliputi kayak observasi secara langsung, kemudian bisa diskusi kelompok, kemudian bisa presentasi hasil temuan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada teknik. Nah, tekniknya ini bisa teknik tanya jawab, teknik proyek mini, atau teknik refleksi. Kemudian penilaian yang saya buat itu menyeluruh, mulai dari pengetahuan, keterampilan, sampai sikapnya. Nah, siswa ini dinilai dari hasil laporannya, sikap peduli budayanya, serta partisipasi dalam pendiskusian. Jadi, model discovery learning ini sangat cocok untuk tema kearifan lokal karena membuat pembelajaran lebih hidup dan bermakna. Siswa tidak hanya tahu tentang budaya, tetapi juga belajar untuk mencintai dan melestarikan sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila. Untuk
Untuk jawaban soal nomor 5 yang terakhir, yaitu dalam kurikulum Merdeka, CP, ATP, dan TP memiliki hubungan yang berjenjang. Capaian pembelajaran adalah kemampuan utama yang harus dicapai siswa di akhir satu fase, misalnya fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, alur tujuan pembelajaran atau ATP menjabarkan langkah-langkah logis untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut. Sedangkan tujuan pembelajaran TP ini adalah tujuan yang lebih spesifik yang dicapai dalam satu atau beberapa kali pertemuan. Jadi CP dijabarkan menjadi ATP, ATP diturunkan menjadi TP, atau bisa disederhanakan gini. CP adalah tujuan akhir, TP adalah jalannya. TP adalah langkah-langkah kecil yang ditempuh untuk mencapainya. Nah, contohnya pada pembelajaran matematika, topik bangun dasar di kelas 5 atau 6. Jadi capaian pembelajaran ini fase C. Jadi siswa memahami sifat-sifat bangun ruang dan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, serta dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan volume dan luas permukaan. Nah, alur tujuan pembelajarannya ini atau ATP-nya, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan sifat-sifat bangun ruang sederhana serta menerapkannya untuk menyelesaikan masalah kontekstual. TP-nya atau tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa kelas 6 ini dapat mengidentifikasi bentuk dan sifat bangun ruang melalui kegiatan observasi dan penggunaan model 3 dimensi dengan benar dan mandiri minimal 80%. Nah, dari sini terlihat capaian pembelajaran memberikan arah utama pembelajaran, ATP-nya mengatur urutan pembelajaran, dan TP-nya ini jadi acuan kegiatan di kelas. Dengan memahami hubungan ini, guru bisa membuat pembelajaran yang terarah, efektif, dan sesuai dengan kemampuan siswanya. Jadi, CP, ATP, dan TP saling berkaitan seperti peta jalan pembelajaran. Jadi, kalau guru paham alurnya, proses pembelajarannya pasti jadi lebih bermakna dan membantu siswa mencapai kompetensi secara utuh.